Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang berbahagia ini, malam penuh dengan keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, saya bertemu lagi dengan saya menyikap nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang insya Allah tema kali ini pada majelis yang kedua, temanya adalah perjalanan kekasih Allah. Di sini sebetulnya tidak dicantumkan saya, kata Syekh, sebagai kekasih Allah, enggak. Saya aja menamakan temanya perjalanan kekasih Allah. Nah, bagaimana perjalanan untuk menjadi kekasih Allah? Nanti kita bacakan nasihat-nasihat beliau. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya akan membacakan perjalanan beliau, ya, perjalanan menjadi kekasih Allah, bahkan bagaimana menjadi kekasih Allah itu. Kata beliau, kalaupun pada siang hari mataku sedikit terpejam, kakiku tetap terikat dengan sangkar itu. Jadi artinya beliau sama seperti kita, banyak kebutuhan, banyak di rumahnya membantu, kemudian mencari nafkah, kemudian mengurus anak-anak, ya, itu sama seperti kita. Mungkin cobaannya mungkin lebih besar dengan kita, lebih besar dengan kita. Beliau adalah masih zuriyah, masih keturunan Rasulullah SAW. Keberkahan ilmunya sampai kepada kita. Jadi beliau sangat rendah hati, beliau tawadu. Makanya banyak yang menyebutnya pemimpin para wali. Beliau tidak menyebutkan saya pemimpin para wali, tapi banyak di kalangan para alim ulama, beliau adalah sultan aulia, yaitu pemimpin para wali. Makanya saya membawakan tema perjalanan kekasih Allah dan menjadi kekasihnya. Aku melakukan untuk kemaslahatanmu. Jadi beliau walaupun keadaannya seperti kita, manusia biasa, ada kebutuhan, terus pengurus keluarga, aku tetap melakukan kemaslahatanmu, yaitu tetap berdakwah, tetap beliau berceramah, ya, berceramah, ditulis oleh beliau dalam kitab Mafatihur Rabbani yang alhamdulillah sampai kepada kita, ya. Beliau tetap melakukan dakwahnya, tidak pandang bulu, tidak ingin terkenal, tidak ingin dibayar, ya. Beliau ikhlas dulu, itu ikhlas, ya, ketika berdakwah. Namun engkau tidak pernah mengerti bahwa itu adalah taufik. Jadi beliau, ilmu-ilmu yang sekarang sampai kepada kita, dia rendah hati luar biasa.
ini merupakan karunia Allah, ini merupakan taufik, ini merupakan tanda kasih sayang Allah kepadanya, sehingga ilmunya berkah sampai ke kita semuanya. Dan beliau itu lurus, ya, lurus tauhidnya, insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi mendapatkan salah satu, ingin mendapatkan perjalanan kekasih Allah, yaitu dan ingin menjadi kekasih Allah, yaitu pertama mendapatkan taufik. Nah, kita tahu yang namanya taufik dan hidayah, ya. Kata guru saya, taufik ini adalah khusus, ya. Hidayah umum. Taufik adalah khusus, hidayah umum. Jadi semuanya pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari para alim ulama, dari ustadz, dari kiai. Mungkin hal terkecil saja, yaitu tentang azan. Tentang azan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Azan. Nah, dengan azan ini contohnya, apakah kita langsung melaksanakan sholat? Karena kata Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat waktu, ya, sholat tepat waktu. Nah, apakah ketika sudah meninggalkan azan panggilan Allah ini segera sholat? Bapak-bapak, laki-laki yang sudah balik siap ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, atau malah santai-santai saja main HP, santai-santai saja ngobrol? Nah, itu belum mendapatkan taufik. Yang mendapatkan taufik tadi sholat tepat waktu, berjamaah ke masjid. Jadi ada tingkatan taufik itu. Ada tingkatannya. Tingkatan misalkan sholat berjamaah, dia sholat tepat waktu tapi di rumah, itu mendapatkan taufik juga. Ada yang mendapatkan taufik yang lebih besar lagi pahalanya, sholat berjamaah kalau laki-laki di masjid. Kalau perempuan misalkan langsung sholat, melaksanakan sholat di rumah. Nah, perjalanan tersebut mendapatkan taufik, yaitu ingin menjadi kekasih Allah, itu salah satunya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh ini dijelaskan, jika tidak ada orang berakal di dunia, di negeri ini, dan bergaul dengan penduduknya, niscaya di sana banyak riya, kemunafikan, kezoliman, subhat, dan haram. Jadi pada waktu itu juga perjalanan dan situasi situasi masyarakat pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga ada riya, kemunafikan, kezaliman, subhat, dan haram. Makanya beliau hati-hati. Jadi yang kedua, ingin menjadi kekasih Allah adalah hati-hati dalam bergaul. Hati-hati dalam bergaul, kata Rasul. Itu diterangkan, ya, bergaulah seperti kalian dengan bergaul dengan pedagang minyak wangi, akan terbawa wangi. Dan jangan bergaul dengan tukang las besi, pandai besi, itu akan terkena percikan apinya, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, pada zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Banyak ria, ya, ingin dipuji, ya. Ketika sholat ada mertua, ya, tarik sholat nanti Allahu Akbar, ya, jadi ingin kedengaran sama mertua, ya. Kemudian kemunafikan, ya, banyak bohong sekarang, bohong, drama, ya, bohong, membohongi sesama, membohongi masyarakat, membohongi rakyat, ya, itu banyak bohongnya, ya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang dijauhkan dari kemunafikan. Kemudian kezoliman terjadi,
sekarang di negara-negara Palestina ya, kemudian di negara-negara yang kelaparan, masya Allah ya. Udah kita alhamdulillah negara kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhat, ini masalah subhat antar ini teh harta ini teh haram atau halal nih. Ini subhat ya. Ya subhat, iya teh haram halal. Jadi hukumnya nggak jelas, subhat itu haram. Jadi ada keraguan, tinggalkan saja kalau ada keraguan. Dan haram tentunya banyak sekarang. Ya, yang namanya minuman keras, pergaulan bebas, masya Allah, tontonan-tontonan yang gak jelas, itu sekarang adalah dunianya. Zaman Syekh juga sama, tapi tidak sebesar mungkin sekarang. Maka di sini hati-hati dalam bergaul, ya. Kalau ingin menjadi kekasih Allah tadi, yaitu kejar yang namanya taufik. Yang kedua adalah hati-hati dalam bergaul, karena sekarang lingkungannya, keadaannya ada riya, kemunafikan, kezaliman, subhat dan haram. Kata Syekh, bahkan di sana banyak pula yang mengkufuri nikmat Allah. Masya Allah. Ini semuanya pasti yang namanya riya, yang namanya kemunafikan, kezaliman, subhat, haram, itu adalah mengkufuri nikmat Allah. Ya, mengkufuri nikmat Allah. Bukannya bersyukur, tapi malah banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menggunakan untuk berbuat kefasikan dan kedurhakaan. Nah, nauzubillahi min dalik, yang sekarang kan yang yang halal jadi haram, yang menang jadi kalah, yang benar jadi salah. Dan sekarang itu memang pabelit lawan bahasa ieu nama. Ya, pabelit lah. Anu haram jadi halal, ya. Maka kita tetap dalam Islam itu haram haram, halal halal, ya, jelas. Betapa banyak orang yang lemah di rumahnya takwa, betapa banyak orang lemah di rumahnya takwa di tokonya, jindik minumnya, dan sidik di kursnya. Jadi di rumahnya kosong. Di rumahnya bagaikan kuburan. Tidak ada baca Al-Quran, tidak ada sholat malam, dihiasi sholat malam. Jadi di rumahnya itu seperti kuburan, ya, seperti kuburan, kata Syekh. Dan takwa di tokonya, wah, kelihatan keluar itu dilihat sama orang-orang itu seperti wah bager lah, seperti ingin kelihatan. Assalamualaikum lagi medok, assalamualaikum misalkan, ya. Kemudian ingin kelihatan luar biasa. Jindik minumnya. Jindik ini adalah kemunafikan yang luar biasa. Di depan dia berlaku baik, di belakang berlaku jelek. Di sini digambarkan jindik minumnya itu kelakuannya seperti itu. Di depan baik, di belakangnya padahal dia melakukan kedurhakaan. Ini jindik ini lebih berat daripada munafik. Kalau munafik kan biasa bohong, ya. Diamanati ia khianat, idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berbicara bohong, apabila diamanati ia khianat, berjanji ingkar. Kalau jindik adalah kemunafikan, di depannya baik, di dalamnya rusak, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu jindik, lebih rusak. Dan sidik di atas kursinya kelihatan seperti
orang yang bagus di depan orang-orang, ya. Bagus di depan orang-orang, tapi pada dasar di rumahnya itu seperti kosong, seperti kuburan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, ingin perjalanan kekasih Allah ini Syekh sungguh kerendahan hati ya. Yang pertama kerendahan hati beliau, yang kedua taufik, mendapatkan taufik. Nah, kita harus mencari taufik Allah. Yang ketiga hati-hati dalam bergaul, hati-hati. Jangan bergaul dengan orang-orang yang munafik, yang jindik, ya. Kemudian, tetapi aku mempunyai pondasi. Nah, yang keempatnya harus mempunyai pondasi keimanan. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi hati, Allah dan Rasul, ilmu, ya. Kemudian mulut pun sesuai dengan hatinya. Kemudian perbuatannya pun sesuai dengan perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu adalah iman. Nah, beliau mempunyai keimanan yang luar biasa. Tetapi aku mempunyai pondasi yang di atas perlu didirikan bangunan. Aku mempunyai anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya ingin menjadi kekasih Allah, tanggung jawab terhadap keluarga. Ini Syekh juga luar biasa. Aku mempunyai anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan. Jadi kalau anak-anak kita itu wajib pendidikannya, wajib pendidikan SD sampai perguruan tinggi kalau kita mampu, ya. Kemudian pesantrennya tentang keagamaannya bukan hanya saja tentang dunia, akan tetapi tentang agama juga harus dibekali. Jadi dunia dan akhirat harus dibekali ilmu kepada anak-anak kita. Ya, kepada anak-anak kita. Ya, jadi Syekh itu seperti kita, bukan supi itu bukan apruk-aprukan kemana-mana, tidak tanggung jawab, bukan. Keluarga ditinggalkan, bukan. Supi ini, dan saya tidak mengatakan supi, ya. Saya hanya manusia biasa. Di sini aku mempunyai anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan. Jika aku buka apa yang aku ketahui, niscaya aku menyebabkan perpisahan engkau dan aku. Jadi yang selanjutnya, saya tidak gibah, ya. Saya tidak membicarakan kelemahan-kelemahan mereka. Karena saya tidak mau berpisah antara engkau dan aku. Saya ingin menyampaikan kebenaran, merangkul dengan lemah lembut, ya, dengan lembut. Tetap dia menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang seperti itu. Baik, dia baik tetap silaturahmi dengan orang-orang seperti itu, ya, orang-orang seperti itu, tapi dia punya pondasi, punya keimanan, tetap dia rangkul, ya, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, aku memerlukan kekuatan seperti kekuatan para nabi dan rasul. Jadi saya ingin seperti harus mempunyai kekuatan iman yang kuat, pondasi yang kuat seperti para nabi dan para rasul, Jadi kekuatan yang luar biasa, pondasi. Aku memerlukan kesabaran. Sejak Nabi Adam, zamanku, aku memerlukan kekuatan dari Allah. Ya Allah, berilah aku kelembutan, pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini kerendahan hati yang luar biasa, ya. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah,
ilmunya, keberkahannya sampai kepada kita. Ya, inilah perjalanan sang kekasih Allah, sang kekasih Allah. Makanya saya menamakan perjalanan temanya sang kekasih Allah. Yang pertama, ingin menjadi dari kita ambil pelajaran dari perjalanan beliau. Yang pertama, beliau tetap berpegang teguh terhadap dakwah beliau, walaupun banyak rintangannya, melakukan kemaslahatan, ya. Bagi kita, yaitu kebaikan, tetap melakukan kebaikan, melakukan tetap kebaikan, ya, walaupun banyak rintangan. Yang kedua yaitu mendapatkan taufik, kejarlah taufik, ya, taufik. Yang ketiga yaitu hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam bergaul supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, jagalah iman. Yang kelima, tetap dia punya pondasi, ya, dia punya tanggung jawab terhadap keluarga, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu memohon ingin kekuatan iman seperti para nabi dan rasul. Itulah perjalanan sang kekasih Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu dengan doanya beliau, ya Allah, berilah aku kelembutan, pertolongan dan ridho-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doanya sampai ke kita, ya, mudah-mudahan kita dikabulkan doa beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum syobam paminallah wa iyyakum khatam pamini. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari kebodohan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.